Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa tahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumi liqa'i rabbihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marilah kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan dengan berkah suratul Fatihah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama hamba-hambanya yang saleh di bawah bimbingan Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah at-tayyibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, hari ini 1 Januari 2022 kita masih diberikan oleh Allah umur dan usia. Saya selalu membedakan antara umur dan usia. Usia itu adalah perjalanan hidup sejak lahir sampai sekarang. Itu usia. Kalau kita lahir 40 tahun yang lalu, usia kita adalah 40. Tapi umur berbeda dengan usia. Umur adalah usia yang digunakan di jalan yang baik. Itulah umur kita. Maka bisa jadi orang usianya panjang, tapi umurnya pendek. Bisa jadi juga orang usianya pendek, tapi umurnya panjang. Kenapa? Karena umur berbeda dengan usia. Umur adalah usia yang digunakan di jalan yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang baik itu adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang dipanjangkan usianya, diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin. Bahkan Imam Al-Ghazali ini dianggap sebagai imam patokan tasawuf Islam di Nusantara. Kalau kita bicara fikih Islam di Nusantara adalah fikihnya Syafi'i dan tasawufnya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali punya kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin. Ihya artinya adalah menghidupkan ilmu ad-din, agama.
Kenapa Al-Imam Al-Ghazali mengatakan atau membuat kitabnya dengan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama, seolah-olah ilmu itu sudah mati lalu dihidupkan oleh Imam Al-Ghazali. Sebagaimana kita tahu bahwa agama itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada 3 bagiannya. Yang pertama adalah agama yang tertulis dalam naskah suci. Mana agama yang tertulis dalam naskah suci? Yaitu agama yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Kalau kita merujuk kepada agama Islam, maka kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim. Mulai dari suratul Fatihah dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Itu adalah agama yang tertulis dalam kitab suci. Ini tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Yang kedua adalah agama yang termaktub dalam ilmu agama. Ya, kalau tadi adalah agama yang tertulis dalam di mana? Dalam lembaran suci. Yang kedua adalah agama yang tertulis atau yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu agama. Nah, ini banyak. Untuk mendekati tafsir, ada ilmunya tafsir. Untuk berbicara bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, apakah hadis-hadis yang bersifat qauliyah, perkataan, ataukah hadis-hadis yang bersifat fi'liyah, perbuatan, ataukah hadis-hadis yang bersifat takririyah, ketetapan. Untuk mengkaji itu, ulama membuat ilmu yang kita kenal dengan ilmu hadis atau mustalah hadis. Untuk mengkaji bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana Rasulullah haji, muncullah ilmu fikih. Untuk melihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW mulai sebelum beliau lahir sampai beliau lahir, perjuangan Rasulullah SAW dalam periode Makkah dan periode Madinah, maka lahirlah ilmu sejarah, tarikh. Maka ilmu-ilmu ini adalah untuk mengkaji daripada agama tadi itu. Inilah disebut dengan agama yang termaktub di dalam ilmu agama. Sudah berapa, Bu? 2 ya? Agama yang pertama, agama yang tertulis dalam lembaran kitab suci. Yang kedua apa? Agama yang tertulis di dalam kajian ilmu-ilmu agama. Yang ketiga adalah agama yang merupakan praktek umat beragama. Nah, ini saya selalu sampaikan kalau ke daerah-daerah, jangan pahami, jangan salah paham mana agama yang tertulis dalam kitab suci, mana agama yang termaktub di dalam ilmu agama, dan mana agama yang merupakan praktek umat beragama. Masjid kita memilih, begitu selesai salat, begitu selesai ruku di rakaat kedua dalam salat subuh, Sami'allahu liman hamidah, lalu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Imam mengatakan, imam membaca doa kunut, ya. Imam membaca doa kunut. Maka doa kunut itu adalah praktek umat beragama. Praktek umat beragama. Ada masjid di Jogja atau ada masjid di Sumatera Barat, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi, Allahu akbar, tidak kunut. Itu praktek umat beragama. Di dalam praktek umat beragama itu tidak ada salah dan benar, karena dua-duanya benar. Yang salah kalau tidak salat subuh. Nah, itu adalah kedewasaan kita di dalam beragama. Maka Al-Imam Al-Ghazali membuat kitabnya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama itu. Nah, dalam kitab Ihya itu beliau mengutip satu pernyataan, satu nasihat dari Umar ibn Khattab. Umar adalah khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Umar ibn Khattab kepada kita semua? Hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Timbang-timbanglah dirimu sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, mengutip pendapat daripada sahabat mulia Umar ibn Khattab. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an suhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau dihisab Allah. Bapak Ibu sekalian, tadi imam kita membaca surah rakaat pertama membaca surah apa tadi? Surat Ar-Rahman, tapi beliau enggak sampai pada ayat yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya merenung membaca ayat ini. Yu'raful mujrimun. Pada hari itu orang-orang yang mujrim. Orang-orang mujrim kalau dalam bahasa hukum adalah orang-orang terpidana. Orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan sehingga dia dipidana, itu mujrim. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang berdosa itu kelihatan dosanya di kepalanya, di wajahnya. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu diambil ubun-ubunnya, diambil kakinya, diikat, dilemparkan ke dalam neraka. Lalu Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi kah yang kamu dustai? Bapak tidak merenung membaca ayat ini. Setelah Allah mengatakan orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, orang-orang yang durjana, orang-orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, nampak tanda kejahatan itu di wajahnya. Lalu diambil kakinya, diambil ubun-ubunnya, dilemparkan ke dalam neraka. Lalu Allah mengatakan, nikmat mana lagi yang kamu dustai? Seolah-olah mengatakan itu nikmat. Bayangkan ini, gimana ini memahaminya, Bu? Ya, Allah bicara azab, tapi ujungnya apa? Nikmat mana lagi yang kamu dustai? Lama saya merenung ayat ini. Lalu saya buka tafsir. Oh iya, Allah berbicara di akhirat nanti. Di akhirat nanti orang-orang pendosa, setiap orang-orang yang berdosa itu kelihatan pengaruh dosanya di wajahnya. Kapan, Pak? Kapan? Di akhirat. Di dunia tidak Allah lakukan itu. Kata Allah seolah-olah mengatakan, tidak saya buka aibmu di dunia, maka itu adalah rahmatku kepadamu. Saya buka kapan? Kapan dibuka? Di akhirat nanti. Tidak dibuka di dunia kesalahanmu itu. Kalau bahasa orang hukum, Allah itu tidak eksploratif, tidak mengeksplor apa yang kita lakukan, tidak menampakkan langsung apa yang dilakukan. Bayangkan kalau kita mencuri, lalu tertulis di sini pencuri. KPK tidak usah terlalu capek untuk menyelidik. Polisi tidak usah capek untuk melihat. Kenapa? Karena setiap kelakuan jahat nampak di wajahnya. Allah mengatakan tidak dibuka di dunia, nanti dibuka di akhirat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya tidak buka aibmu di dunia, itu adalah rahmat saya kepadamu. Supaya apa? Allah ingin membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobat pendosa di siang hari. Allah buka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam berdosa tobat pada hari ini. Allah membuka itu sampai akhir zaman, sampai orang itu mati dan sampai dunia kiamat. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah itu menggunakan kata Ghaffar dan kata Ghafur di dalam Al-Quran. Allah berulang-ulang memaafkan kita, dan Allah itu memaafkan lebih besar daripada kesalahan kita. Maka
Hisablah dirimu sebelum apa? Engkau dihisab Allah. Kapan menghisab diri kita? Nih, sekarang di dunia ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kenapa kita harus menghisab diri kita sendiri sebelum kita dihisab? Di dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan itu luar biasa, detail sekali. Allah mengatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Pada hari akhirat nanti Allah mengeluarkan satu kitab kepada kita. Lalu Allah mengatakan Iqra kitabak, baca kitabmu. Bayangkan kalau di dalam ayat Iqra pertama tidak disebutkan objeknya ya Pak ya. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tapi ayat ini disebutkan apa yang dibaca? Iqra kitabak, baca bukumu. Apa bedanya? Iqra yang pertama Allah turunkan dalam surah Al-Alaq, ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi, itu kata perintah, tidak disebutkan objeknya. Betul kan? Iqra, bacalah. Apa yang mau dibaca, Bu? Tidak disebutkan oleh Al-Quran. Iqra, nggak disebutkan baca buku kah, baca alam kah, baca yang tertulis kah, atau baca tidak tertulis kah. Al-Quran tidak menyebutkan. Yang disebutkan apa? Iqra, bacalah. Tidak disebutkan apa yang mau dibaca, tidak disebutkan objeknya. Sehingga muncullah kaidah dalam memahami tafsir. Kalau ada sebuah perintah tidak disebutkan objeknya, maka perintah itu berlaku untuk umum. Bacalah Al-Quran, bacalah alam, bacalah isyarat, bacalah tanda-tanda dengan nama Tuhanmu. Kalau kita membaca dengan nama Tuhan, maka akan tersingkaplah kebenaran itu. Kalau orang membaca tidak dengan nama Tuhan, dia pintar tapi sayang tidak benar. Ya kan? Kalau dia membaca tapi tidak dengan nama Tuhan, maka dia pintar, sayangnya tidak benar. Tapi kalau dia membaca dengan nama Tuhan, insya Allah dia pintar sekaligus dia benar. Nah, ayat di akhirat ini yang bercerita tentang bacalah kitab, bacalah, itu disebutkan objeknya. Iqra kitabak, bacalah bukumu. Buku apa yang dimaksud? Safahat amal, buku-buku catatan amal kita. Iqra kitabak. Begitu dibuka halaman pertama, korupsi. Halaman kedua, menipu orang. Halaman ketiga, menzalimi orang. Halaman keempat, merampok hartanya orang. Halaman kelima, salat subuh. Halaman keenam, umroh. Halaman ketujuh, bangun masjid. Halaman ke-8, membantu anak yatim. Ada 25 halaman, alhamdulillah. Cuma 4 halaman kejahatannya, kemudian 16 halaman kebaikannya. Kalau begini apa timbangannya, Bu? Apa timbangannya? Berlakulah firman Allah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau begitu buka amalannya, lebih banyak baiknya daripada buruknya, dia di kehidupan yang baik. Tapi kalau 20 halaman catatan amalnya, 19 buruk semua, 1 halaman yang baik, maka berlakulah firman Allah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, maka berlakulah dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia mukmin, masih ada imannya di dalam dadanya, melakukan dosa besar, dia tidak kekal dalam neraka. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang-orang yang beriman, yang masih percaya Allah Tuhannya, yang masih percaya Nabi Muhammad Rasulnya, lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk, begitu ditimbang di akhirat, dia buka kitabnya,
lalu dia dapati amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya, dia masuk ke dalam neraka, tetapi dalam neraka tidak kekal. Yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau orang Mu'tazilah, dia tidak mengatakan begitu. Orang-orang mukmin yang melakukan amalan baik, dia tidak di neraka, tidak juga di sorga. Di mana tempatnya? Ada tempat antara sorga dan neraka. Itulah yang disebut dengan manzilah baina manzilatain. Ada tempat di antara dua tempat. Itu pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman apa? Mu'tazilah. Kita ini Ahlus Sunnah atau Mu'tazilah? Kita Ahlus Sunnah. Orang-orang yang melakukan dosa besar, lalu dia masih beriman, nanti dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditarik lagi dari surga, dari neraka itu dimasukkan ke dalam surga. Namanya transit, Pak. Namanya apa? Mudah-mudahan kita masuk surga tidak transit. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga tidak transit. Itulah yang kemudian selalu dinyanyikan oleh Abu Nawas kan, Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim. Ya Allah, kalau dihitung solatku, aku tidak pantas masuk surgamu. Ya Allah, kalau dihitung puasaku, tidak pantas aku masuk surgamu. Ya Allah, kalau dihitung amalan kebaikku, tidak pantas aku masuk surgamu. Tapi ya Allah, kalau engkau masukkan aku ke neraka, aku pun tak sanggup ya Allah. Ini diplomasi, Pak. Masuk surga tidak pantas, masuk neraka tidak kuat. Itu diplomasinya, ya kan? Apa kata dia? Ampunilah dosaku ya Allah. Maka mudah-mudahan kita nanti masuk surga tidak transit. Amin ya rabbal alamin. Ini pengajian awal tahun, sengaja saya menyampaikan ini, ya. Orang-orang yang beriman, yang melakukan dosa besar, dalam pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia diazab sesuai dengan amalannya di akhirat nanti dikeluarkan dari neraka itu, dimasukkan ke dalam surga. Itu dinukilkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa nanti di akhirat, begitu penduduk surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, penduduk neraka sudah masuk dalam neraka semuanya, Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikatku, carilah di neraka itu, siapa tahu masih ada hambaku yang masih beriman kepadaku walaupun sebiji zarah, keluarkan dia dari neraka itu. Perintah Allah kepada siapa? Kepada malaikat. Malaikat mencari di neraka itu. Ada seorang hamba, ya, yang masih ada iman dalam dadanya, lalu di neraka itu. Malaikat, di dalam komunikasi hadis itu dikatakan, malaikat bertanya kepada orang ini, penduduk orang neraka yang masih ada iman sedikit dalam dadanya. Kata malaikat, apa yang kau inginkan dari Allah hari ini? Kata dia, ya malaikat, sampaikan kepada Allah, keluarkan aku dari neraka ini. Kalau Allah kabulkan gimana? Kau minta lagi enggak? Enggak, aku tidak akan minta lagi. Dengan izin Allah, lalu orang ini dikeluarkan dari neraka itu, kemudian dimandikan di sebuah sungai, namanya Nahrul Hayah. Apa namanya, Pak? Nahrul Hayah. Nahrun itu adalah sungai, Al-Hayah kehidupan. Dia yang sudah kosong, yang sudah luar biasa tadi, begitu dimasukkan ke dalam sungai itu, akan kemudian menjadi baik kembali. Dia minta dikeluarkan dari neraka ini, tidak diminta masuk ke dalam surga. Janjinya tadi, kalau Allah sudah berikan, dia tidak minta lagi, ya. Maka dikeluarkanlah hamba ini dari neraka, kemudian tidak dimasukkan ke surga, hanya disimpan di pintunya surga saja. Begitu ada di pintu surga, dilihat orang-orang dalam surga kenikmatannya luar biasa. Dia bilang lagi sama malaikat, wahai malaikat, bilang sama Allah, kasihani saya, tolong dekatkan sedikit saya ke pintu surga itu. Dekatkan sedikit lagi.
Kata malaikat, kalau Allah kasih kau tidak minta lagi kan? Tidak ya orang malaikat, sampaikan kepada Allah, cukup dekatkan ke pintunya saja. Maka malaikat mendekatkan ke pintunya itu, tidak dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia melihat luar biasa kenikmatan orang surga itu. Lalu dia bilang lagi sama malaikat, ya malaikat, sampaikan kepada Allah, apa sih susahnya bagi Allah masukkan saya ke surga? Kata malaikat, kau tadi janji udah nggak minta, kok minta lagi? Maka disampaikanlah permohonan hamba ini kepada Allah, wahai Rabb, hambamu yang tadi sudah 2 kali berjanji tidak minta, sekarang minta lagi dia. Apa permintaannya? Kata malaikat, kata Allah, dia ingin ya Rabb, ya, dia dimasukkan ke dalam surga. Mendengarkan permintaan ini ketawa Allah, ya. Maka waktu Nabi menceritakan adat ini, Nabi ketawa. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa menceritakan ini? Kata Nabi SAW, dhahiktu lidhahki rabbil alamin. Saya ketawa karena Allah mendengarkan permintaan hamba ini ketawa. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, hai malaikat, masukkan dia ke dalam surga, berikan dia 10 kali lipat dunia. Itulah orang terakhir masuk surga. Masya Allah, orang terakhir masuk surga Pak, itu kekayaannya 10 kali lipat dunia. Orang terakhir itu, ya, orang terakhir itu. Jadi kalau dunia ini ditimbang-timbang Pak, tidak ada apa-apanya. Orang terakhir masuk surga mendapatkan apa Pak? 10 kali lipat dunia. Sekaya-kayanya orang, saya belum yakin dia bisa beli dunia ini. Bisa nggak beli dunia ini? Belum bisa Pak. Rumah di Menteng berapa? Di Kelapa Gading berapa? Ya dia beli semua rumah di Kelapa Gading itu, saya pikir belum mampu juga. Ya, maka inilah dalilnya bahwa orang-orang yang beriman, yang masih ada iman dalam dadanya, walaupun melakukan kesalahan, nanti tetap dimasukkan ke dalam surga, ya, walaupun apa? Sedikit diazab dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya, Iqra kitabak, bacalah bukumu ini. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sebagai hasib, sebagai kalkulator bagi dirimu sendiri. Kamu hitung sendiri dirimu sendiri. Pada hari itu setiap orang bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Pelaku kejahatan tidak menanggung kejahatan orang lain. Sehingga dalam surah yang lain Allah mengkonfirmasi itu. Allah mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu anak lari dari ayahnya, ibu lari dari anaknya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Maka kata Umar, sebelum kita dihisab, maka hisablah diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang kedua apa kata Umar? Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Maka wazan itu apa sih? Mizan itu timbangan. Timbang dirimu sebelum engkau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbangan Allah tidak pernah akan meleset. Timbangan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Maka di dalam Al-Quran begitu mereka melihat, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan, ayatnya illa ahsaha, dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca setiap hari Jumat. Ma hadzal kitab, apa ini buku? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun perbuatan baik yang kecil dan tidak ada satupun perbuatan buruk yang kecil. Tidak ada satu perbuatan baik yang besar, tidak ada perbuatan buruk yang besar illa ahsaha, kecuali tertulis dalam kitab itu. Kitab apa itu? Allah mizan. Allah nanti akan menghitung semuanya. Maka wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah diri kita
sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, tamurul ayyam wal layali bila naf'in, kata seorang penyair, malam-malam telah berlalu tidak ada manfaatnya sedikit pun, padahal hari-hari itu adalah bagian dari dirimu. Ya, tamurul ayyamu wal layali bila naf'in, hari-hari dan malam-malam berlalu tanpa naf'in, tanpa manfaat, sementara itu adalah bagian dari dirimu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, innama antal ayyam idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Engkau adalah kumpulan hari-hari, kalau satu hari telah lewat maka sungguh bagian dirimu telah pergi. 2021 sudah lewat, kita tidak akan bisa mengembalikan kembali walaupun menangis darah, dan itu bagian diri kita sudah pergi. Ya, bagian diri kita sudah pergi. Maka pantaslah seorang ulama dia mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Iza jannal lail, kalau malam sudah gelap. Malam sudah gelap, jannah itu dari kata-kata jin. Jin itu artinya adalah tidak nampak. Jannah itu gelap. Iza jannal lail, kalau malam sudah gelap. La tadri hal ta'ishu ilal fajar, tidak ada jaminan kita bisa bangun besok pagi. Betul nggak Pak? Kam min sahihin qad mata bi ghairi illatin, betapa banyak orang-orang yang sehat itu mati tidak ada sebabnya. Wa kam min saqimin qad asha minad dahri, tapi begitu juga banyak orang-orang yang sakit udah lama di ruang ICU sampai sekarang masih hidup. Maka hidup dan mati adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Nasihat daripada Umar ini betul-betul kita hayati benar ya. Kita hitung-hitung diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita timbang-timbang diri kita sebelum kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mampu menimbang dirinya adalah orang-orang yang memiliki mata batin. Ya, orang-orang yang memiliki mata batin itulah yang mampu untuk menimbang dirinya. Makanya dalam ilmu tasawuf itu beda antara basar dengan basirah. Walaupun dilihat diterjemah kepada mata, basar itu berbeda dengan basirah. Basar itu apa? Ini warnanya apa nih Pak? Putih ya. Kenapa Bapak tahu kalau ini warnanya putih? Hah? Kok putih Bu warnanya ini? Kenapa putih? Karena kita lihat Mas, dia warnanya putih. Membedakan antara putih dan warna ini adalah basar. Ini adalah basar. Tapi ini saya curi dengan tidak saya curi, yang mampu membedakan adalah basirah. Yang membedakan apa? Basirah. Duit yang 1 juta dengan duit yang 2 juta, basar bisa membedakan. Yang 1 juta itu 10 100-nya, yang 2 juta 20 100-nya. Itu mata bisa membedakan. Basar namanya. Tapi ini duit 2 juta curian, ini duit 1 juta halal, maka yang mampu membedakan halal dan haram bukan basar, tapi apa? Basirah. Basirah yang membedakannya. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjelaskan begini. Ya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati fika. Engkau bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang sudah dijamin untukmu dan engkau melalaikan apa yang diminta darimu, itu pertanda mata batinmu telah mati, basirah telah mati. Engkau berusaha mencari sesuatu yang telah dijamin untukmu. Apa yang dijamin untuk kita itu Pak? Rezeki kita, kemudian hidup kita, mati kita, semua yang terkait dengan takdir kita, itu dijamin oleh Allah. Innallaha katabal maqadir, Allah menetapkan takdir setiap makhluk bi khamsina aman, bi khamsina alfa aman, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu takdir Allah. Allah menjamin kita rezeki kita, Allah jamin hidup mati kita, itu jaminan Allah. Kalau kita berusaha betul-betul ya, kita bersungguh-sungguh untuk mencari yang dijamin Allah, tapi kita melalaikan apa yang diminta oleh Allah,
Kita dijamin masuk surga atau tidak? Tidak ada jaminan kita masuk surga. Kita dijamin besok masih hidup atau tidak? Tidak ada jaminan besok masih hidup. Maka oleh karena itu, kalau kita bersungguh-sungguh mencari yang dijamin dan kita melalaikan yang diminta, itu pertanda mata batin sudah mati. Betapa banyak orang-orang yang na'udzubillah jam 2, jam 3 bangun ke pasar, membawa barang dagangannya, kemudian dia tidak mampu untuk salat subuh. Itu pertanda yang dijamin yang dia cari, tapi yang diminta dia lalaikan. Itu pertanda mata batin sudah mati. Intimasul basirah, matinya mata batin. Itulah diantara kita, itulah yang membuat kita tidak mampu melihat ini halal, ini haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Pertanda mata batin kita telah mati. Oleh karena itu, untuk menghidupkan mata batin, maka kita perlu untuk riyadhah, untuk latihan. Perbanyaklah zikir. Kalau dalam bahasa Al-Quran, di dalam surah Ali Imran 190-191, untuk menghidupkan nurani itu. Mata batin terdalam seorang mukmin adalah lub, maka disebut dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapakah ulul albab itu? Orang yang mampu menghidupkan 3 hal. Yang pertama adalah yazkurunallah, dia berzikir kepada Allah. Orang yang selalu ingat dengan sesuatu, mata batinnya tajam. Maka selalu saya bilang, seorang ibu tinggal di Geraha Raya, anaknya sedang kuliah di Amerika, belum anaknya berkirim surat, belum berkirim SMS, kalau anaknya sakit, ibunya langsung merasakan itu. Betul nggak Bu? Kenapa? Karena mata batin ibu dengan anak tersambung secara otomatis. Maka batin kita tersambung dengan Allah kalau kita sering berzikir kepadanya. Zikir itu ingat, sesuatu yang diingat akan terbukalah hijab-hijabnya. Orang yang selalu mengingat Allah, terbuka hijab-hijab itu. Maka itulah maknanya firman Nabi mengatakan, hati-hati dengan pembicaraan orang yang beriman, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Makanya para wali itu, dia bisa kadang-kadang besok ini terjadi sesuatu ini. Terjadi Pak. Kenapa? Karena dia punya mata batin. Makanya seorang ibu ya melihat anaknya, itu dia paham kalau ibu melarang anaknya, itu kadang-kadang adalah firasat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kamu jangan begitu nak. Jangan nak. Kalau kamu begitu nak, ibu khawatir. Biasanya kalau ibu mengatakan begitu, itu benar adanya. Kenapa? Karena ibu melihat dengan mata batin terhadap anaknya. Begitu jelas orang, tatkala dia tersambung dengan Allah, maka mata batinnya on, hidup. Maka jangan heran dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Gus Dur itu katanya begitu Pak. Lelucon-lelucon Gus Dur itu banyak yang terjadi karena makamnya wali biasanya bisa tepat dengan apa yang dilihat. Wali adalah orang yang tidak nyebut dirinya wali. Kalau dia wali nyebut dirinya wali, justru kadang-kadang bermasalah. La ya'riful wali illa wali. Tidak mengetahui si wali kecuali wali itu sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa walinya orang yang beriman? Allah. Allahu waliyul ladzi amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah walinya orang yang beriman. Kalau Allah walinya orang yang beriman, Allah keluarkan dia dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya. Begitu juga lah Allah menanamkan cahaya dalam hati seorang ibu terhadap anaknya. Kenapa? Itu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu waktu S1 pingin sekali saya kuliah di UIN Jakarta. Ya, kata ibu saya, jangan nak, jangan. Kamu boleh ke Jakarta asalkan tidak di UIN Jakarta. Kenapa? Karena dulu tetangga saya anak UIN tidak pernah sholat Pak. Kata ibu saya, kalau kau nanti masuk UIN sama juga dengan dia nggak pernah sholat. Ini kasuistik Pak ya, nggak semua ya. Ini rekaman nanti saya ya, kasuistik ya. Karena ibu kita melihat begitu, ya kan? Dilarang saya masuk UIN Jakarta Pak. Silakan kau ke Jakarta nak, silakan kau ke Jakarta. Tapi satu permintaan saya, kamu tidak boleh masuk UIN. Akhirnya pontang-pantinglah kita cari di mana lah kampus yang ini. Akhirnya saya terdamparlah di Bogor ya.
ternyata Allah juga punya rencana lain di balik itu. Ya, jadi apa yang Allah inginkan sesungguhnya itu kadang-kadang lewat ibu kita. 2002 saya daftar ke Kairo. Ya, daftar ke Kairo untuk S1 di Al-Azhar. Waktu itu pendaftarannya tidak diumumkan. Ada keluarga di Kemenak pusat menyampaikan ke saya, ya, kamu daftar. Ya, karena ini porsinya cuma 20 orang dan tidak diumumkan. Ya, kamu daftar aja. Ya. Waktu itu saya sudah kuliah di Bogor, lalu ibu saya mengatakan, "Nak, nggak usah lah, cukup di situ saja." Akhirnya saya nggak daftar, Pak. Ternyata yang mendaftar cuma 15 orang. Yang dibutuhkan berapa? 20. Artinya kalau saya daftar saya sudah pasti lulus. Saya menyesal luar biasa. Ya, kata ibu saya, kan saya di ultimatum oleh kampus di Bogor. Kalau kamu daftar di sana, hari ini juga kamu harus keluar dari kampus ini. Saya pikir kalau saya lulus, ya alhamdulillah, kalau tidak nganggur lah saya. Saya konsultasi dengan ibu saya, kata ibu saya, nggak usah lah nak, cukuplah di situ. Ya, maka begitu diumumkan, ternyata pendaftar cuma 15 orang, yang diterima berapa? 20 orang. Artinya kalau saya nekat mendaftar, saya sudah ke Kairo, ya. Tapi firasat orang tua memang dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Yang berangkat tahun 2022 itu ke Kairo, tahun 2004 terjadilah peristiwa yang luar biasa di Mesir, ya. Maka teman-teman yang berangkat 2002 itu terpaksa dipulangkan 2004 karena terjadi krisis kepemimpinan di Kairo, dan mereka selesai 2020. 2010 baru selesai S1-nya. Mereka pulang berangkat 2002, kemudian 2004 terjadi kasus di Mesir, ya. Terjadi gejolak politik di Mesir, mereka dipulangkan, nanti berangkat kembali ke Kairo bagi yang mau berangkat tahun 2006. Artinya, ya kalau saya pada waktu itu ikut ke Kairo mendaftar, maka saya 2010 baru selesai S1. 2010 itu saya sudah selesai S2 dan sudah jadi pegawai negeri. Maka inilah Allah memberikan keberkahan oleh Allah. Maka ibu itu firasatnya tajam sekali. Makanya betullah Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Makanya Bapak Ibu sekalian, suksesnya seorang anak itu bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena doa dari orang tuanya. Ya, oleh karena itu ada seorang ulama besar di Sulawesi Selatan, anaknya 12, Pak. Ditanya, "Pak Kiai, apa resepnya?" Anak Pak Kiai semuanya jadi. Dia bilang, "Anak saya itu sejak dia lahir sampai sekarang tidak pernah saya tinggalkan menyebut namanya dalam doa saya. Sebut namanya masing-masing. Bukan Allah ampuni doa anakku, enggak, tapi disebutkan satu-satu nama anaknya. Dan doa itulah yang membuat Allah mengabulkan jalan-jalan baik untuk anak itu." Maka Bapak sekalian yang saya muliakan, tajamkan mata batin dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Sudah isyraq ya? Hah? Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengaktifkan mata batin yang kedua? Yang pertama zikir, yang kedua adalah fikir. Pak, merenung-merenung, Pak. Kalau sambil di kantor, banyak-banyak merenung. Ya, banyak-banyak berpikir, merenung. Selain berzikir, berpikir itu juga luar biasa. Yang ketiga adalah banyak-banyak mengucapkan subhanallah. Karena ayatnya di dalam surah Ali Imran itu, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka zikir dalam keadaan duduk, berbaring, dan dalam keadaan berdiri. Yang kedua apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir terhadap apa yang diciptakan oleh Allah di bumi dan di langit. Allah ciptakan corona, Allah ciptakan apalagi virus sekarang yang baru muncul ini? Omikron. Macam-macam namanya, ya. Omikron kah? Ya,
Macam-macam namanya. Macam-macam. Allah ciptakan ini semua, maka pikirkan. Ya, kalau Anies Mata mengatakan berpikir itu nanti akan melahirkan penemuan-penemuan baru. Ya kan? Yang ketiga apa? Dia harus memiliki kesadaran spiritual. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, tidak ada satupun di dunia ini yang Kau ciptakan bagi diriku dan bagi apa yang ada di alam ini sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Makanya orang beriman selalu mengatakan apa? Subhanallah. Bahkan kata-kata subhanallah di dalam Al-Quran itu merujuk kepada salah satu maknanya adalah tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah. Itu subhanallah. Makanya ayat yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan kata apa? Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha sucilah Allah yang memperjalankan hambanya. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali yang Maha Subhana. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan berpasang-pasangan. Tidak ada yang mampu kecuali Dia yang Maha Subhana. Sehingga dalam surat Yasin kita membaca selalu Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Maka orang-orang yang selalu mengatakan subhanallah, mata batinnya akan hidup. Ya, dia mengatakan apa? Rabbana, Tuhanku, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ya Allah di dunia ini, baik yang terjadi pada diriku, yang terjadi pada hidupku, yang terjadi pada lingkunganku, kecuali itu adalah keputusan-Mu ya Allah. Ya, betul nggak Pak? Kita ini menjalani takdir. Kita ini hanya menjalani takdir Pak. Kita memang tinggal di bumi yang sama, tapi hidup dalam takdir yang berbeda. Betul nggak? Iya kan? Dua orang anak lahir dari rahim ibu yang sama, dididik dengan pendidikan yang sama, makan di tempat yang makan yang sama, baju pun sama. Jalan hidupnya berbeda atau sama? Yang satu sampai profesor doktor, yang satu cuma sampai SMP. Yang profesor doktor sampai kuliah ke Amerika, tiba-tiba mengajar di kampus jadi profesor. Yang tamat yang satu lagi ini cuma sampai SMP, tapi buka jualan di Tanah Abang, ya. Dari satu kios menjadi 2 kios, dari 2 kios menjadi 3 kios. Tanah Abang masuk ke Tamrin City, dari Tamrin City lari ke Karawaci. Akhirnya di umur yang sama, umur 45 tahun, yang satu profesor mengajar di kampus, yang satu ini punya dagangan. Ternyata tamat SMP tadi rezekinya lebih banyak dari profesor. Betul nggak Pak? Ya kan? Profesor hanya mengajar, yang ini bisa bangun masjid, yang ini bisa bangun pesantren, yang ini bisa. Kenapa? Dia berdagang. Memang yang satu profesor doktor, yang satu cuma tamat SMP, tapi rezekinya berbeda-beda. Betul nggak Pak? Inilah yang dikatakan oleh para ulama, ya, lau kanatil arzaqu tajri 'alal hija lamatatil bahaimu min jahlihinna. Kalaulah rezeki itu mengalir sesuai dengan akal kita, maka binatang itu akan mati karena kebodohannya. Betul kan? Kalau rezeki berdasarkan otak kita, maka binatang itu akan mati karena kebodohannya. Betapa banyak guru dosen-dosen ya mengajar ilmu manajemen ekonomi, ternyata begitu dia buka toko, begitu buka bisnis, hancur semua Pak. Mahasiswanya yang semester 1 buka bisnis, jalan semua. Yang satu profesor doktor ngajar bisnis ekonomi, buka bisnis, hancur semua. Yang satu mahasiswa semester 3 buka bisnis, jalan semua. Nah, siapa yang mengatur rezeki ini Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin mengatakan satu pernyataan para ulama. Dia mengatakan begini, faman kana ikhtiyaruhu muwafiqan liqadarillahi fahuwa sa'idun. Barang siapa yang berusaha, lalu usahanya itu bertepatan dengan takdirnya Allah, maka dia akan berhasil. Berusaha ini, tapi bertepatan dengan takdirnya Allah, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Tapi barang siapa yang berusaha, waman lahu ikhtiyarun, barang siapa yang punya usaha
tapi usahanya itu bertentangan dengan takdir Tuhan, falahur ridho, yang harus dilakukan adalah ridho, menerima takdir itu. Usaha buka ini gagal, buka ini gagal, buka ini gagal, masuk ke sini gagal, masuk hanya bertentangan dengan takdir Allah, yang harus ada dalam hatinya apa? Ridho, falahur ridho. Yang pertama dia bersyukur, yang kedua dia harus ridho. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah takdir yang baik, insyaallah. Ikhtiar kita, usaha kita diamini oleh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan tidak terjadi kecuali atas iradah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini refleksi tahun baru kita, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita, dan kita harus yakin Bapak Ibu sekalian, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tak ada di bumi ini yang Kau ciptakan sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar, jauhkan aku dari neraka-Mu ya Allah. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, orientasi satu, aku masuk surgamu dan jauh dari neraka-Mu. Kalau harta yang kita miliki semakin dekat kita ke neraka, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi jabatan, semakin dekat ke neraka, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin banyak rezeki, semakin dekat ke surga, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat itu selalu Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a a'malina as-salihat wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka sihhatan fil iman, imanan fi husnil khuluq, wa tulal umur fi husnil amal, wan najah yatba'uha al falah. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la ilaha illa ant, subhanak inna kunna minadh zalimin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina, wa an na'mala salihan tardah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.